Assalamualaikum teman-teman, jumpa lagi di channel Dr. Dimas, berbagi ilmu, berbagi manfaat. Seorang ibu berusia 25 tahun dengan anak satu datang ke praktek saya dengan keluhan dia merasa haidnya tidak teratur, kadang 2 bulan sekali, kadang 3 bulan sekali. Ya. Saya gali, saya cari kondisi-kondisi yang kira-kira bisa menyertai apa saja. Saya tanya riwayat-riwayat KB-nya, dan ternyata dia menggunakan KB suntik 3 bulan. Nah, ada nggak sih teman-teman yang pernah mengalami kasus-kasus seperti ini? Kasus di mana haid itu hanya 2 atau 3 bulan sekali. Saya pada video sebelumnya pernah menjelaskan tentang gangguan haid, tapi yang jenisnya perdarahan. Nah, ini yang jenisnya justru haidnya menjadi jarang, ya, 2 atau 3 bulan sekali. Kira-kira apa penyebabnya? Kemudian apakah berbahaya dan bagaimana penanganannya? Ayo kita bahas. Jadi begini, pada kasus di mana haid itu jarang, ya, mungkin bisa disebut oligomenore, ya, siklusnya lebih dari 35 hari atau malah lebih dari 2 bulan atau 3 bulan. Itu pertama seringkali akibat ketidakseimbangan hormon, ya. Teman-teman, saya pernah cerita bahwa siklus haid itu adalah ada orkestrasi dari peran-peran hormon, ya. Ada kerjasama hormon-hormon yang baik, ya, estrogen, progesteron dan yang lainnya bekerja dengan baik sehingga terjadi siklus yang teratur setiap bulan. Nah, pada kasus-kasus di mana ketidakseimbangan hormon itu terjadi, ya, suatu contoh pada kasus di mana ada hormon androgen yang lebih tinggi. Jadi perempuan itu secara fisiologis normalnya memiliki 2 hormon seks yang dominan, estrogen, progesteron. Tapi jangan dilupakan bahwa ada juga hormon androgen, ya. Hormon androgen ini testosteron, ya, sama seperti di laki-laki, hanya kadarnya jauh lebih rendah. Dan hormon ini yang mengatur libido atau gairah seksual pada seorang wanita. Nah, pada kasus-kasus di mana androgennya lebih tinggi, sebagai contoh pada kasus polycystic ovarian syndrome atau PCOS, ya, itu yang tipe androgenik tentunya itu hormon laki-lakinya atau hormon androgennya itu jauh lebih tinggi daripada wanita yang tidak mengalami PCOS. Dan androgen ini bersifat secara tidak langsung menekan estrogen. Sementara estrogen adalah regulator haid yang cukup penting karena dia bersifat menebalkan endometrium. Nah, pada kasus ini karena androgennya tinggi, estrogennya rendah, maka tidak terjadi penebalan endometrium sehingga relatif tipis dan menjadi haid itu tidak teratur atau menjadi tidak lancar, ya. Biasanya ada tandanya nih. Kadang-kadang itu ada disertai tumbuh kumis-kumis halus, ya. Ada rambut-rambut di wajah gitu, ya. Itu lebih banyak daripada wanita yang tidak hiperandrogenik. Dan ini bisa diduga bahwa wanita tersebut mengalami kadar androgen yang cukup tinggi dibandingkan dengan wanita yang tidak mengalami hiperandrogenik. Tentu pemeriksaan lebih lengkapnya harus dengan laboratorium, ya. Tapi gejala fisik kadang-kadang juga sudah cukup mewakili bahwa kemungkinan wanita ini mengalami suatu kondisi PCOS yang tipe androgenik. Itu yang pertama, adanya kadar hormon androgen yang lebih tinggi daripada wanita normal yang lain. Yang berikutnya, pada penggunaan suntik KB atau kontrasepsi yang mengandung progesteron, ya, terutama yang suntik KB 3 bulan, itu juga bisa menyebabkan gangguan haid. Karena apa? Karena secara umum, ya, progesteron ini memang bersifat mengcounter estrogen, ya, melawan estrogen. Jadi pada kasus di mana ada tambahan suntik KB dari luar, ya, tentunya dari luar, itu menyebabkan kadar progesteron dalam tubuh seorang wanita menjadi lebih tinggi, ya, dan estrogennya lebih rendah sehingga estrogen itu tersupresi, tertekan, ya. Dan tentu fungsi utamanya yaitu menebalkan endometrium tidak terjadi sehingga dinding rahim yang harusnya tebal, ya, itu menjadi tipis dan menjadi tidak haid atau mungkin haidnya jarang-jarang. Pada kasus seperti ini justru kalau suntik KB 3 bulan dan itu berhasil tidak haid, ya, dalam tanda kutip berhasil tidak haid,
maka sebenarnya salah satu contoh bahwa penggunaan kontrasepsinya berhasil, karena biasanya orang yang tidak haid itu tidak hamil ya, kalau memang tujuan kontrasepsinya tentu untuk menunda atau mencegah kehamilan ya. Nah, pada kasus seperti ini teman-teman, jangan beranggapan bahwa darah haid yang tidak keluar atau tidak muncul itu buntu atau menggumpal di dalam atau takut menjadi penyakit, tidak ya, karena sebenarnya darah haid yang seperti ini itu tidak diproduksi. Jadi haid itu kan akibat adanya luruhnya dinding rahim. Nah, pada kasus seperti ini dinding rahim itu tipis dan tidak luruh. Oleh karena itu bukan karena darahnya tidak keluar ya, tapi memang tidak ada darah yang akan dikeluarkan. Jadi tidak usah terlalu was-was beranggapan bahwa darah kotor tidak keluar sehingga cemas dan sebagainya. Itu berbeda ya, beda pembahasan kalau yang seperti itu ya. Kalau sebenarnya seperti ini memang kondisi di mana darah haid itu tidak diproduksi atau tidak ada lah bahasa gampangnya. Itu akibat supresi terhadap estrogen ya. Yang berikutnya ada gangguan di mana terjadi peningkatan hormon prolaktin. Peningkatan hormon prolaktin ini akibat kerusakan di sentral ini otak ya. Nah, dan sifat hormon prolaktin sendiri adalah kontraestrogen ya. Biasanya hormon prolaktin ini berfungsi bagi ibu-ibu yang menyusui. Semakin tinggi prolaktinnya, maka produksi ASINya akan semakin baik. Nah, makanya ada metode aminorelaktasi di mana metode KB ya, aminorelaktasi, di mana dipaksa untuk menyusui supaya tidak haid selama 6 bulan selama penggunaan ASI eksklusif. Nah, pada kasus seperti ini terjadi kadar prolaktin yang terlalu tinggi, disebut dengan hiperprolaktinemia. Biasanya disebabkan oleh adanya tumor di otak. Nah, ada tumor di otak yang pada kelenjar otak namanya hipofisis itu membesar kemudian karena dia membesar, produksi prolaktinnya pun ikut lebih banyak. Sehingga menyebabkan apa? Menyebabkan wanita tersebut mengeluarkan air susu ya. Dari payudaranya mengeluarkan air susu padahal tidak sedang pasca melahirkan ya, tidak sedang menyusui. Tapi karena rangsangan yang tidak normal, rangsangan yang terlalu berlebih, meskipun tidak menyusui, tidak sedang dalam pasca persalinan gitu ya, itu tetap menimbulkan keluarnya air susu, dan ini menyebabkan seorang wanita menjadi haidnya terganggu ya. Jadi hiperprolaktinemi akibat pembesaran kelenjar hipofisis itu juga bisa menyebabkan gangguan haid ya. Nah, yang ketiga ada gangguan haid yang disebabkan oleh gangguan pada hormon tiroid ya, baik itu hipotiroidisme yang berarti kadar hormon tiroidnya rendah, atau yang hipertiroidisme, kadar hipertiroidnya cukup tinggi. Biasanya yang kasus yang amenorrhea seperti ini, yang tidak haid seperti ini, itu karena yang hipotiroid ya. Nah, kenapa kok tiroid ini menyebabkan gangguan hormon haid juga? Karena pada metabolisme tiroid dan hormon seks ya, hormon estrogen, progesteron, itu ada satu protein ya, yang namanya itu protein pengikat hormon seks ya, itu terganggu pada kasus-kasus hipotiroid ataupun hipertiroid, sehingga metabolisme hormon seks tadi, hormon estrogen tadi itu juga terganggu dan tidak mencapai target yang seharusnya, sehingga apa? Sehingga menyebabkan gangguan haid ya. Biasanya ada keluhan tambahan lain teman-teman kalau disertai dengan masalah tiroid ya, karena tiroid ini adalah hormon yang sangat penting. Hampir di setiap organ di tubuh itu memiliki reseptor itu apa ya? Penerima hormon tiroid, sehingga kalau tiroidnya berkurang maka organ-organ tadi pun juga ikut terdampak ya. Biasanya kalau hipotiroid biasanya menjadi lebih gampang lelah, otot itu gampang capek, kemudian ngantuk gitu ya, berulang, bahkan ada yang ekstrim hingga mengalami depresi. Sementara pada hipertiroid bisa diare, berdebar-debar, keringat dingin, mata menonjol keluar dan sebagainya. Itu yang hipertiroid. Oke. Nah, sekarang apa sih risikonya kalau terjadi hal seperti ini? Tentu yang paling sering adalah gangguan kesuburan. Saya pernah bercerita banyak di video-video sebelumnya bahwa
kesuburan seorang perempuan itu ditentukan dengan adanya ovulasi. Nah, sementara pada kasus seperti ini, masa ovulasinya itu tidak bisa ditentukan, bahkan bisa saja tidak terjadi, ya. Atau oligoovulasi. Oligoovulasi adalah ovulasi yang sangat sedikit, di mana ovulasinya kurang dari 4 kali dalam setahun, ya. Dan seperti ini yang menyebabkan gangguan kesuburan, karena ovulasi tidak terjadi, tidak ada sel telur, sehingga walaupun ada sperma, tidak ada sel telur, maka tidak ada lawannya dan tidak akan menyebabkan suatu kehamilan. Nah, apakah ada efek jangka panjangnya? Tentu tergantung penyakitnya, ya, tergantung penyakitnya yang tipe mana. Kalau PCOS itu, ya, mungkin kalau jangka panjang, kalau dibiarkan karena penebalan rahim terlalu lama bisa berisiko kanker rahim pada ini jangka panjang, ya, mungkin pada usia 50-60 tahun bisa ke arah situ. Pada hipertiroid ada penyakit-penyakit lain yang bisa mengalami, hipertiroid juga begitu. Hiperprolaktinemia pun bisa begitu, bisa ada gangguan visual, gangguan pandangan, lapang pandang pada mata, ya. Oke, berikutnya adalah bagaimana sih pengobatannya? Tentu kalau pengobatan kita harus tahu penyebabnya apa dulu dan kita atasi penyebabnya. Kalau penyebabnya karena PCOS akibat androgen yang terlalu tinggi, maka kita sulit mengendalikan androgennya. Yang bisa kita kerjakan adalah menambah hormon estrogen dengan penggunaan pil hormonal, ya. Pil KB hormonal biasanya kita upayakan supaya rahim itu memberikan respon, gitu, ya. Setelah dikasih pil hormon dari luar, rahim memberikan respon sehingga bisa haid, ya. Kemudian pada penggunaan KB suntik 3 bulan, ya, mungkin harus di stop, diganti dengan metode KB atau kontrasepsi yang lain kalau memang merasa tidak nyaman dengan tidak haid itu tadi. Tapi kalau ternyata merasa dengan mendapatkan informasi yang cukup dan merasa nyaman walaupun tidak haid, maka tidak perlu diganti, ya. Oke, kemudian pada kasus hiperprolaktinemi tentu lebih rumit, ya. Ada yang membutuhkan cukup dengan terapi, tapi kadang-kadang juga disertai dengan pembedahan untuk mengambil tumor tadi yang membesar di kepala, ya. Dan pada kasus hipotiroid atau hipertiroid tentu yang perlu dilakukan regulasi adalah kadar hormon tiroidnya. Bila kurang kita tambahkan obat dari luar, bila berlebih kita kurangi, ya. Kira-kira itu penyebabnya, itu pengobatannya. Dan dengan mengobati sumber utama penyebab gangguan haid ini, diharapkan nanti secara berangsur-angsur pulih kembali siklus haidnya dan bisa berangsur normal. Kadang-kadang kita juga membutuhkan pil KB penggunaan secara rutin untuk mengendalikan supaya siklus haid tersebut tetap normal, ya. Oke, saya rasa cukup sekian dulu video kali ini, ya. Silakan subscribe, like, dan share. Dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berbagi ilmu, berbagi manfaat.